Selamat malam semua. Selamat datang di webinar seri Stikom Yusdarso Purwokerto sesi yang keempat. Sebelumnya, saya ingin menyapa dulu para peserta yang sudah mendaftar dan bergabung di Zoom webinar pada malam hari ini. Saya juga ingin menyapa seluruh peserta yang juga bergabung melalui live streaming di YouTube channel Stikom Yusdarso Purwokerto. Terima kasih sudah bergabung dengan webinar Mengenal Cyber Physical System dan Game Development. Perkenalkan saya, Butiarti Krisitami, dan saya yang akan memandu acara webinar ini sampai kurang lebih 2 jam ke depan. Sebelum kita berbincang-bincang dengan para narasumber kita yang sangat inspiratif pada malam hari ini, saya akan menginformasikan dulu beberapa hal dan sistem yang perlu diperhatikan selama webinar ini berjalan sampai kurang lebih 2 jam ke depan. Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran diskusi, untuk fitur audio dan video di seluruh peserta di Zoom webinar akan kami nonaktifkan. Lalu webinar Stikom Yusdarso sesi yang keempat ini juga disiarkan melalui channel YouTube Stikom Yusdarso. Peserta yang bergabung melalui Zoom webinar dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom question and answer di aplikasi Zoom secara langsung. Jangan lupa dengan mencantumkan nama dan afiliasi organisasi kampus atau tempat bekerja. Jika pertanyaan yang diajukan ke spesifik narasumber tertentu, bisa juga langsung dilayangkan. Pertanyaan dapat diajukan kapan saja, tidak perlu menunggu sampai narasumber selesai memberikan sharing mereka. Namun, pertanyaan baru akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab narasumber pada sesi tanya-jawab yang selanjutnya. Dan yang terakhir, untuk sertifikat, bagi yang sudah melakukan registrasi akan dikirimkan melalui email yang terdaftar selambat-lambatnya 7 hari kerja, terhitung setelah webinar ini selesai. Nah, kita akan segera mulai saja webinar kali ini, di mana kita akan segera berbincang-bincang dan mendengarkan langsung sharing pengalaman dari para narasumber kita. Sebelumnya, saya akan menyapa dulu nih, para narasumber yang pastinya akan memberikan sharing pengalaman yang menarik untuk kita semua yang ada di sini. Sudah hadir bersama kita, Bapak Oscar Ika Adinugroho, STMT. Beliau merupakan dosen di Stikom Yusdarso Purwokerto. Selamat malam, Bapak Oscar. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, Pak? Masih hidup. Ya. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Pak? Ya, terdengar. Ya, baik. Pak Oscar, kita tunggu nanti sharing-sharingnya ya. Siap. Selanjutnya saya akan menyapa narasumber kedua kita terlebih dahulu. Ada Bapak Gregorius Airlangga, Eskom, MT. Beliau ini adalah alumni dari Stikom Yusdarso Purwokerto dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Taiwan. Selamat malam, Pak Angga. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, Pak? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Pak? Jelas, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Kita tunggu sharing-sharingnya nanti ya, Pak. Siap. Dan yang berikutnya, saya akan menyapa juga moderator kita di webinar sesi yang keempat kali ini. Ada Ibu Yosita Lianawati, Eskom MT. Beliau ini adalah dosen di Stikom Yusdarso Purwokerto, yang juga merupakan alumni dari Stikom Yusdarso Purwokerto. Selamat malam, Bu Yosita. Selamat malam, Bu Kristi. Suara saya terdengar ya, Bu? Ya, terdengar. Oke, semua narasumber kita telah hadir. Dan kita akan segera memulai saja webinar pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, acara sepenuhnya akan saya serahkan kepada moderator. Kepada Ibu Yosita Lianawati, Eskom MT, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kristi atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalan sedikit ya. Saya Yosita yang akan memandu atau memoderasi Pak Oscar dan Mas Angga ya, saya manggilnya ya, jangan Bapak ya. Siap. Ya. Selamat bergabung juga bagi para peserta yang telah hadir
dalam webinar series keempat dengan topik mengenal cyber physical system dan game development. Mungkin lebih baik kalau kita langsung masuk ke dalam sesi yang telah kita tunggu-tunggu. Maka akan saya persilahkan kepada narasumber pertama kita, Bapak Oscar, untuk memberikan sharing dan pengalamannya tentang game development. Kepada Pak Oscar, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya bisa share screen ya. Di sini. Oke, kita mulai dari apa itu game development. Game development ini dari bahasa Inggris saja, artinya pengembangan game. Game di sini adalah video game yang di komputer itu ya. Sederhananya, sebenarnya ini sangat konsep yang sebentar, ada sedikit kendala. Ya, sebentar. Oke, ini ada sedikit kesalahan, bentar. Ya. Ya, ini saya bisa jelaskan di sini video game development itu lebih ke jalan sendiri. Lebih ke sederhananya adalah proses pembuatan sebuah video game ya. Dalam pengembangan itu ada tim sendiri ya. Tim yang mengembangkan. Tim itu yang penting ada 3 ini. Artis atau seniman, tukang gambar, atau mungkin tukang musik ya, pemain, musikus, dan yang kedua adalah programmer yang mengcoding ya, melakukan pemrograman. Kemudian ada desainer. Desainer di sini bukan desainer grafis, bukan, tapi desainer dari gamenya itu sendiri. Bagaimana cara game itu bekerja, mekaniknya, penghitungan skor, strateginya, dan lain-lain. Sebetulnya ini tim dasar saja. Yang lebih besar seperti ini, ya ada musisi, ada marketing, quality assurance, human resource, tester game ya, penata suara, dan lain sebagainya. Untuk yang tester ini dulu pernah ada yang bekerja jadi tester dan kerjaannya tiap hari menekan tombol, kemudian melaporkan jika ada kesalahan, dan lain sebagainya. Ini kalau tim besarnya. Kalau tim kecilnya seperti ini, dan ini sudah bisa dilakukan untuk membuat sebuah game, artis, programmer, dan desainer. Nah, ada lagi yang namanya indie game development. Indie game development itu pengembangan game indie. Ya. Itu game indie itu apa? Itu dibuat oleh individu atau tim kecil, dan biasanya nggak ada dukungan finansial ya dari penerbit publisher video game atau sumber luar lainnya. Ada game yang dibuat oleh satu orang. Ya ini contohnya Stardew Valley ya, dari Eric Baron. Beliau itu lulus dari sekolah komputer ya, sarjana komputer, tapi begitu lulus dia agak kesusahan mencari kerja. Untuk memperbanyak portofolionya, nanti ditujukan untuk kerja, dia mencoba-coba membuat game. Dari 2-3 bulan dia terus berkembang, kemudian ingin mengembangkan lagi dan mau menyelesaikannya sampai selesai. Akhirnya sampai 4 tahun dia membuat game ini sendirian. Setiap hari dia mengerjakan selama 10 jam. 10 jam tiap hari. Hari Minggu itu istirahat, jadi 60 jam seminggu. Setiap hari dikerjakan, kemudian dia bisa membuat game yang sangat bagus ini. Awalnya dia agak kesusahan di pendanaan ya, tapi kemudian dibantu oleh ya pacarnya, suruh dia mengerjakan terus di rumah, pacarnya yang membiayai hidupnya, dan akhirnya dia bisa mengerjakannya sampai selesai. Awalnya dia hanya terinspirasi dari Harvest Moon ya, game Harvest Moon, game
farming, kemudian dia kembangkan, semakin lama semakin besar. Dalam proses pembelajarannya, dia belajar semua dari nol. Dia belajar membuat gamenya dari nol. Misalnya, dia membuat pixel art ini salah satu tipe seni lukis ya, pixel art. Dia mengembangkannya dengan Paint.net. Dia belajar dari nol, karena dia sebetulnya suka hobi menggambar, tapi bukan gambar pixel. Jadi dia belajar dari nol. Kemudian dia juga mengembangkannya dengan XNA Game Studio dari Microsoft untuk pemrogramannya. Kemudian satu lagi ini cukup fenomenal, namanya David Wells. The First Three game ini dia kembangkan sendiri juga, dan dia sama sekali tidak bisa coding. Dia menggunakan game engine Unity, tapi game engine Unity menggunakan bahasa pemrograman C#. Ada tambahan dari game engine Unity yang namanya Playmaker. Tanpa pemrograman dia pelajari. Kebetulan dia lulusan sekolah film. Dia pinter dalam storytelling, kemudian dia yang ngerti membuat storyboard, membuat cerita gitu. Lewat media ini dia ingin membuat sebuah game, sebuah permainan yang mengisahkan sebuah cerita rubah yang mencari anaknya ya. Lewat ada puzzle-nya, ada lain-lain. Dan beliau sama sekali nggak bisa coding, tidak bisa bahasa pemrograman. Kalau sebelumnya Eric Baron memang bisa bahasa pemrograman karena dia lulusan sarjana komputer ya. Tapi ini sarjana film. Kebetulan dia juga hobi dengan grafis 3 dimensi. Dia pernah kerja di arsitek ya, sebuah firma arsitek, dan dia bisa mengembangkan game ini tanpa coding sama sekali. Oke, ini mungkin menginspirasi ya 2 orang ini. Nah, untuk artis dari 3 tim itu ada artis kan ya. Artis itu yang dibutuhkan apa saja sih untuk menjadi artis sebuah game? Pertama ya jelas komputer ya. Kedua digitizer. Digitizer itu apa? Ya alat gambar input untuk pen stylus itu loh ya. Kemudian ada aplikasi image editing. Saya lihat di sini ada Photoshop, Clip Studio Paint. Nah, 2 ini berbayar. Untuk Photoshop ini sudah legend ya, sudah terkenal di mana-mana, sering dipakai untuk game development. Ini berbayar, ini juga berbayar. Nah, ini free software, ada Medibank. Ini menggunakan smartphone bisa, menggunakan komputer bisa. Kemudian ada game, ini untuk image editing pixel ya, pixel yang free seperti Photoshop ya, mirip Photoshop. Kemudian ada Inkscape, ini mirip Illustrator. Nah, untuk 3 dimensi 3D Anda bisa menggunakan software ini, Blender ya. 1, 2, 3, 4, dan ada lagi Krita. Krita itu juga gratis. Bukan gratis sebetulnya, tapi lebih ke free. Free artinya software yang bebas ya. Bebas digunakan, bebas dipakai, dan seterusnya. Oke, ini untuk jadi artis ya. Untuk selanjutnya, nah untuk programmernya, mungkin ada yang tertarik ingin menjadi programmer. Apa aja yang dibutuhkan? Pertama ya komputer jelas ya. Terus aplikasi pengembangan game. Ini ada Godot, ada Unity, Construct, RPG Maker, dan lain-lain. Nanti saya lebih dalam ke bagian yang ini. Kemudian tool lagi untuk desainer. Desainer itu toolnya apa aja? Yang jelas pertama adalah komputer. Anda bisa juga menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Excel untuk menghitung skor, menghitung macam-macam. Ini butuh banyak hitungan. Kertas dan alat tulis untuk mendesain misalnya game platformer ya. Game platformer Anda bisa mendesain level-levelnya dan lain sebagainya. Kalkulator untuk menghitung dan lain-lain. Ini untuk desainer. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang programmer tadi, pilih game engine yang mana. Ada banyak sekali game engine di dunia.
Nah, rata-rata sebagian besar harus mempelajari bahasa pemrograman. Semisal ini, Unreal. Unreal Anda harus bisa menguasai bahasa pemrograman C++, kemudian untuk Unity, C#, tapi Unity bisa juga tanpa bahasa pemrograman, menggunakan Playmaker ya. Godot ini ada bahasa pemrogramannya sendiri, mirip Python. Cocos ini C++ ya. Kebanyakan rata-rata C++. Nah, Anda bisa memilih semua itu, dan Anda mulai belajar bahasa pemrogramannya juga untuk membuatnya. Contoh untuk game engine source ada ini Half-Life, CSGO, Counter-Strike ya, ini pakai game engine source, juga ada Portal, ini pakai game engine source juga. Oke, kemudian Unreal, contoh-contohnya seperti ini, ada Batman, ada Gear of War, dan Unreal Tournament. Oke, yang satu ini sangat spesial namanya GDevelop. GDevelop itu Anda tidak perlu mengerti pemrograman, karena ini lebih mirip ke drag and drop aja, seperti PowerPoint ya. Jadi Anda tinggal meletakkan aset-asetnya, game asetnya, misalnya gambar kucing ini ditaruh, kemudian diberikan behavior, perilaku, misalnya perilaku untuk berjalan bagaimana, animasinya bagaimana, untuk meloncat, dan lain sebagainya. Ini cukup menyenangkan untuk pemula ya, yang nggak perlu bahasa pemrograman. Selanjutnya, untuk misalnya Anda seorang yang menguasai pemrograman, tapi Anda kesusahan untuk misalnya menggambar dan lain sebagainya, Anda bisa mendapatkan game aset. Di sini ini kebetulan ada gini game aset ya, cukup bagus dan gratis, bisa dipakai, free ya, silakan Anda pakai. Bahkan ada festival, ada 5.000 ini, ada 5.000 game aset di sini yang bisa Anda download dan bisa Anda pakai. Jadi Anda untuk membuat prototipe dan lain sebagainya, Anda tidak perlu khawatir, misalnya nggak punya tim untuk pengembangan ini, nggak punya tim untuk pinter gambar dan sebagainya, Anda bisa menggunakan ini. Ada festivalnya, festival untuk membuat game dari aset-aset dari Kine.nl ini ya. Oke, dari saya seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Oscar atas sharing-nya. Jadi tadi Pak Oscar sudah menjelaskan tentang apa itu game development, lalu indie game ya, jadi bisa dibuat secara tim atau individu. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya ya Pak. Misalnya saya orang yang tidak suka game, tapi saya ingin bikin game nih. Kira-kira ada persyaratan khusus nggak sih kalau seorang game developer itu harus suka main game? Kalau punya ide game yang bagus, Anda bisa ada 3 cara ya. 3 caranya itu misalnya Anda ingin mimpi game Anda terwujud. Anda punya mimpi game membuat game yang bagus dengan yang indah, tapi gimana cara mewujudkannya? Ada 3 cara. Cara pertama, Anda otomatis belajar ya. Belajar bahasa pemrograman, belajar coding, belajar seni, belajar manajemen juga. Juga mungkin Anda bisa cari teman. Kalau misalnya kesusahan teman untuk belajar bersama ya. Anda bisa tanya di internet banyak sekali, di Stack Overflow dan lain sebagainya. Ada forum-forum di internet untuk game developer yang awal-awal, jadi Anda bisa mendapatkan info-info lebih banyak di situ. Kemudian cara kedua, Anda kalau punya mimpi, punya cita-cita membuat game, Anda punya duit. Nah, pekerjakan aja orang untuk membuat game Anda ya. Siapkan dana, kemudian Anda bayar orang untuk pemrograman, untuk membuat game asetnya dan lain-lain sebagainya. Jadi Anda cukup memodali saja, tapi ini cukup butuh duit banyak ya. Karena misalnya untuk satu software engineer aja lumayan mahal loh ya, untuk tingkat menengah ya. Kemudian cara ketiga, pitching atau Anda meyakinkan ke orang lewat crowdfunding ya.
cari dana dari orang lain, minta didanai gitu. Ada di internet link-link untuk itu. Misalnya Anda punya ide yang hebat untuk membuat game, Anda bisa menggunakan fasilitas pencarian dana tersebut ya. Anda bisa dapat duit dari situ. Cuma ini memang paling susah dan ini nggak populer. Cara-cara seperti ini nggak populer sekali, benar-benar susah. Jarang orang yang membuat game presentasi di depan orang lain dan orang mau memberikan duitnya untuk Anda untuk membuat game. Tapi memang ada. Seperti itu, 3 cara seperti itu, Mbak Yosita. Iya, terima kasih Pak Oscar. Berarti banyak cara ya Pak. Lalu kalau saya seorang pemula nih Pak, saya ingin buat game. Kira-kira hal pertama atau langkah awal yang harus saya lakukan itu apa ya Pak? Hal yang pertama untuk membuat game ya, cari ide dulu. Anda harus main game dulu sebetulnya. Anda harus suka game dulu, kemudian Anda pelajari game-game yang ada. Kemudian lebih baik beda sedikit daripada sama tapi bagus ya. Anda tampilkan game yang beda. Seperti sekarang ada game-game yang namanya hyper casual game. Itu mereka cari perbedaan dibanding game-game yang ada. Dan untuk development-nya, pengembangannya cuma sebentar, paling cuma beberapa minggu dengan game aset yang sederhana sekali. Seperti contoh seperti dulu ada game namanya Flappy Bird ya. Dan itu sederhana sekali, game asetnya juga nggak terlalu lama, pengembangannya mungkin cuma berapa minggu. Yang penting ide dulu, kemudian Anda kejar untuk belajar bahasa pemrogramannya dan lain sebagainya. Tanpa bahasa pemrograman pun bisa, gitu. Ya, Mbak Yosita, ya. Demikian. Ya, terima kasih Pak Oscar. Pak Oscar, kira-kira kalau saya jadi seorang game developer itu merupakan sebuah pekerjaan yang menjanjikan nggak sih Pak buat kedepannya? Yang saya bilang tadi, siapa tadi? Michael tadi yang bikin Stardew Valley, dia udah 10.000, dia sudah jadi jutawan di bawah usia 30. Dia ada 10 juta download gamenya. Anda bisa nemu di ini, namanya di Google Play, harganya Rp119.000 game tadi itu. Dan yang beli ada 10 juta. Coba bayangkan dia jadi kaya banget. Sebelum umurnya 30. Hari ini dia umurnya udah 30. Waktu dia mengembangkan, dia masih di bawah umur 30. Dia mengembangkan, kemudian dia mendapatkan untung banyak. Selama pengembangan 4 tahun itu, dia bekerja 10 jam tiap hari. Selama 4 tahun. Dan waktu testing, kalau nggak salah, dia bahkan bekerja sampai 15 jam untuk pengembangannya. Dalam pengembangannya itu, ya syukurlah dia punya pacar yang bisa supply kebutuhan hidupnya ya. Jadi dia bisa mengembangkan gamenya, konsentrasi mengembangkan gamenya sampai dia bisa menjadikan gamenya bagus sekali. Bahkan dia belajar teori warna segala. Karena waktu awal-awal dibuat gamenya, warnanya kurang bagus. Warnanya menurut dia kurang pas gitu loh. Kemudian dia belajar tentang teori warna. Di teknik multimedia jaringan ada mata kuliah namanya Nirmana ya, tentang warna. Kemudian dia pelajari warna. Hebatnya dia dia nggak pernah ke forum-forum bertanya. Dia pemrogramannya dia nggak pernah bertanya, dia ngerjakan sendiri. Dia kerjakan sendiri, dia tanpa ide dari orang lain. Dia kembangkan terus. Akhirnya dia dapat 10 juta download, 10 juta unduhan dari game yang dia kembangkan. Begitu. Lalu kalau kendalanya dari seorang game development itu kira-kira bagaimana ya Pak Oscar? Kendala ya biasanya itu. Ini butuh spektrum keahlian yang sangat lebar sekali. Dari seni, bahasa pemrograman, terus aneka macam skill yang harus Anda punya. Kalau Anda mengerjakan sendiri, tentunya butuh waktu yang lama sekali, bisa sampai yaitu 4 tahun, 5 tahun. Tapi kalau Anda mengerjakan dalam tim, itu mungkin lebih cepat. Misalnya tim 2 atau 3 orang.
Ada yang sendiri mengurus untuk desainnya, ada yang mengurus pemrogramannya, dan ada yang mengurus untuk game asetnya untuk seninya, artnya ya. Begitu. Iya, berarti dari penjelasannya Pak Oscar dapat disimpulkan nih, kalau mau jadi seorang game developer itu tidak harus punya jiwa seni ya Pak, maksudnya tidak harus memahamin tentang ilmu desain grafisnya gitu. Oh iya, perlu. Itu perlu, Mbak. Berarti Perlu harus sekali. memahamin itu juga. Harus memahami. Itu kan saya bilang tadi perlu spektrum ilmu yang banyak, skill yang banyak dari bahasa pemrograman lah, seni lukis lah, dan musik mungkin, atau bahkan desain dan lain sebagainya. Kalau dikerjakan satu orang itu susah sekali. Butuh tim. Apalagi kalau AAA game ya, itu sampai ratusan orang untuk mengerjakannya. Karena itu kadang saya nggak tega kalau copy paste game orang lain, karena pengembangannya benar-benar butuh tenaga yang effort yang sangat besar sekali. Gitu. Tapi kalau misalnya kemampuan seni kurang, tapi bisa pemrograman, itu sebetulnya Anda bisa pakai yang tadi itu untuk prototype dulu. Pakai game aset yang gratisan, yang free ya. Anda bisa pakai itu, Anda bikin untuk jadikan game Anda prototype dulu. Kalau ada yang suka, baru Anda bayar orang atau apa istilahnya Iya, berarti bisa ya Pak kalau misalnya kayak saya punya ide doang untuk bikin sebuah game, lalu kita jual ide tersebut ke publisher yang bisa membuat game tersebut. Bagaimana? Berarti bisa kalau saya hanya menjual ide saya untuk membuat sebuah game. Bisa banget. Cuma ini jarang sekali. Kalau misalnya Anda masuk ke sebuah misalnya publisher game ya, Anda punya ide bagus sekali. Aku punya ide bagus mau bikin game seperti ini, Anda masuk ke situ. Nah, siapa Anda? Anda orang baru di situ. Di situ ada orang yang puluhan tahun sudah bisa ngembangin game. Nah, otomatis ya repot untuk Anda untuk mulai dari nol, harus mulai dari nol kalau masuk ke situ. Nah, untuk mengatasi masalah itu Anda harus buat sendiri. Misalnya Anda punya ide bagus banget untuk sebuah game, otomatis Anda harus mengembangkannya sendiri. Ya, Anda bentuk tim sendiri, atau 3 cara itu tadi. Pertama, kembangkan sendiri. Kedua, bayar orang untuk mengembangkan. Yang ketiga, cari orang mendanai Anda. 3 cara itu bisa membuat Anda, mimpi game Anda itu keluar dari kepala Anda. Begitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Oscar. Ya. Sudah ada beberapa pertanyaan, tapi nanti sesi pertanyaan dari peserta akan saya bacakan di akhir sesi semua narasumber ya. Maka langsung saja kita masuk ke sesi yang kedua. Pemaparan dari narasumber kedua kita. Ada Kak Angga. Halo Kak Angga. Halo Yosita. Iya. Apa kabar Kak? Baik. Sehat. Oke, langsung saja seperti topik kita pada hari ini, kita akan mengenal tentang cyber physical system. Mungkin bisa dimulai oleh Kak Angga. Silahkan Kak Angga. Oke, mungkin saya sambil share grafik yang saya bilang tadi kali ya. Ya, boleh. Jadi sambil berjalan aja. Oke. Sebentar. Oke, kelihatan? Ya, udah kelihatan. Oke, mungkin ini sementara grafik ini bisa dilihat dulu, gitu ya. Ini grafik dari Gartner pada tahun 2019. Jadi setiap tahun itu ada semacam survei tahunan dari Gartner, di mana dia berusaha melakukan pemetaan apa saja teknologi-teknologi yang sekiranya bersifat dapat dicapai kurang dari 2 tahun. Ini yang gambarnya warna putih. Kemudian yang abu-abu itu dapat dicapai dalam 2-5 tahun. Kemudian yang warna kuning ini yang dapat dicapai
antara 5 sampai 10 tahun. Yang warna putih dengan lingkaran biru ini dapat dicapai lebih dari 10 tahun. Nah, kemudian yang warna biru ini yang artinya bisa tercapai sebelum plateau gitu. Nah, ini per Agustus 2019. Oke, nah sebelumnya tadi pertanyaan yang sempat kita jadi pertanyaan besar ya di dalam webinar ini adalah apa sebenarnya cyber physical system? Gampangannya, cyber physical system itu sebenarnya adalah sebuah sistem yang mengkombinasikan yaitu komponen fisis, dalam hal ini bisa berarti sebuah plan itu PLANT ya, yaitu sebuah devices atau perangkat yang bisa memiliki proses sensor ataupun aktuator, dan juga proses itu sendiri serta sistem gitu ya di sini. Nah, itu keterkaitan ini secara potensial dapat dihubungkan oleh jaringan dan terkoneksi secara erat. Contohnya cyber physical system itu apa? Di sini kita bisa lihat yaitu robotic system ya. Robotic system itu bisa kita lihat secara fisik yaitu robot fisik dan dalam bentuk digital yaitu programnya sendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang ada di Gartner gitu ya. Untuk masalah robot yang sekarang lagi hype, itu salah satunya adalah autonomous driving ya. Autonomous driving ini sekarang udah sampai di level 4. Ini yang udah berjalan. Kemudian kita sekarang sedang menuju ke autonomous driving level 5 di sini. Nah, autonomous driving ini kenapa disebut kategorinya sebagai sebuah cyber physical system? Seperti yang kita tahu, karena secara fisis bentuknya adalah mobil gitu ya. Kemudian secara digital kita bisa lihat salah satunya adalah algoritma. Misalnya algoritma tentang safe path planning. Bagaimana misalkan sebuah mobil bisa berjalan secara otomatis, bisa menentukan jalan, kemudian dia bisa menentukan daerah-daerah yang aman untuk ditelusuri. Nah, algoritma-algoritma yang ada di sistem ini biasanya bersinkronisasi dengan berbagai interface yang kita sebut digital communication and control ya. Nah, salah satunya digital communication and control ini ya yang paling gampang kita lihat adalah networking. Networking yang merupakan sebuah device-device seperti relay, kemudian ada Wi-Fi gitu ya, kemudian ada Bluetooth, macam-macam, ada Zigbee, kemudian ada servernya juga. Nah, ini menjadi semacam jembatan yang menghubungkan antara koneksi fisis dalam hal ini yaitu adalah mobilnya sendiri serta algoritma di dalamnya. Nah, kemudian yang lagi terkenal juga ada lagi power network nih. Ini power network ini secara fisis kita lihat sebagai sebuah sistem grid, yaitu sebuah sirkuit elektronik untuk melakukan transfer energi. Seperti itu. Nah, digitalnya itu bagian apanya nih di dalam cyber physical system ini? Digitalnya itu yaitu misalkan algoritma untuk melakukan proses manajemen komunikasi, kontrol, dan transfer energi antar satu grid dan grid lainnya. Seperti itu. Nah, di dalam CPS sendiri kadang-kadang kita juga bisa lihat karena CPS ini berbeda dengan IoT gitu ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang berapa kali mendengar tentang Internet of Things, mendengar cyber physical system, ada juga yang mendengar tentang embedded system. Nah, kalau cyber physical system ini lebih kompleks karena cyber physical system ini sebenarnya adalah kalau saya bilang gampangannya sistem informasi yang sudah terkombinasi dengan perangkat-perangkat fisis dan AI. Jadi benar-benar lebih luas lagi. Cakupannya itu nggak cuma satu alat atau satu tempat, tapi bisa lebih dari itu. Jadi bisa satu daerah, satu kota, satu negara gitu ya. Misalnya seperti power network yang saya bilang ini, power grid system,
ini cakupannya udah bukan cuma satu daerah gitu ya, tapi bisa melingkupi satu negara gitu ya. Jadi gimana caranya bisa melakukan manajemen power, manajemen energi dalam suatu negara dengan lebih efisien dan efektif. Nah, itu bisa dilakukan dengan algoritma-algoritma semacam AI ataupun algoritma simple seperti state space model gitu ya. Nah, kemudian kalau IoT sendiri itu biasanya kan kalau dalam sudut pandang CPS, IoT sendiri itu semua perangkat yang bisa terkoneksi ke internet dan juga memiliki semacam sistem komputasi gitu ya. Nah, ini agak beda sedikit dengan CPS karena CPS itu lebih sifatnya jamak, kalau IoT sifatnya lebih tunggal gitu. Nah, ada lagi yang merasa ini agak sedikit mirip dengan embedded system. Ya, memang agak-agak mirip, tapi sebenarnya perbedaan mendasarnya adalah kalau di CPS sendiri, itu kaitannya nggak cuma masalah fisiknya gitu. Kalau di embedded system itu kan kaitannya benar-benar di fisiknya, jadi ada microcontrollernya gitu diomongin, dan lebih konsen ke situ. Tapi kalau di cyber physical system, komponennya itu banyak sekali, dan terutama lebih menekankannya kalau cyber physical system itu memang lebih banyak ke arah AI-nya gitu. AI dan integrasi antara AI dan cyber dan fisiknya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini sebenarnya adalah berbagai komponen yang sangat memungkinkan menjadi komponen dari cyber physical system itu sendiri. Dan juga aplikasi dari cyber physical system sendiri. Kita lihat seperti autonomous driving. Ini tentu kita bisa lihat sebagai cyber physical systemnya itu sendiri. Karena kaitannya kalau udah ngomong soal mobil itu, dia sifatnya bisa global gitu ya. Karena autonomous driving yang level 5 ini, itu nggak cuma berbicara tentang sistem yang ada di satu mobil gitu, tapi juga sistem di mana mesin to mesin gitu ya, artinya dari mobil ke mobil itu bisa saling berkoordinasi satu sama lain. Nah, ini kenaikannya kalau dari trennya itu dalam 5-10 tahun ke depan, itu juga sangat dekat kaitannya dengan semacam edge analytic nih. Kalau edge analytic ini sebuah komputasi yang dijalankan dari sensor dan aktuatornya gitu. Jadi misalkan kalau edge analytic ini kalau paling gampang kalau teman-teman misalnya lihat kayak Raspberry Pi gitu ya. Nah itu kalau ada yang suka ngoprek gitu, pemrosesan AI di dalam Raspberry Pi itu bisa kita katakan edge analytic gitu. Nah ini kaitannya kalau misalkan Raspberry Pi yang digunakan di dalam berbagai aplikasinya, misalkan di dalam misalkan untuk agriculture atau misalkan di dalam ocean gitu ya, samudra gitu ya, bisa aja gitu kan buat keperluan nelayan dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya sifatnya jamak, ini benar-benar membentuk suatu kesatuan gitu ya. Nah ini disebut, ini bisa menjadi komponen yang bisa membentuk cyber physical system. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang lain-lainnya, ini banyak semacam aplikasi di AI gitu ya. Banyak banget di sini ada Edge AI, Explainable AI, personifikasi, knowledge graph. Ini konsep-konsep yang lagi hot sekarang. Ini kalau ngomongin tentang AI dan ngomongin tentang kaitannya nanti dengan cyber physical system. Mungkin dari saya seperti itu, jadi gampangannya cyber physical system tadi sebenarnya adalah sistem yang mengintegrasikan antara komputasi fisik dan komputasi maya, di mana komputasi fisik dan maya tadi terkoneksi dengan jaringan, kemudian memiliki sebuah komputasi kecerdasan. Nah, itu didorong komputasi kecerdasannya ini benar-benar benar-benar bersumber dari algoritma AI gitu ya. Nah, kalau berbagai komponen yang ada di sini kita lihat berbagai
tren teknologi yang ada saat ini adalah berbagai komponen yang bisa menjadi komponen di dalam cyber physical system itu sendiri. Nah, seperti ini. Nah, mungkin itu dari saya, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Terima kasih, Kak Angga. Mungkin dari saya sedikit pertanyaan. Kalau kita mau belajar tentang cyber physical system tersebut, kira-kira kita harus punya skill apa sih, Kak? Pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi sebenarnya cyber physical system itu sendiri ini merupakan suatu topik yang sangat baru ya termasuknya, terutama dalam implementasinya. Jadi kalau yang lagi tren sekarang ini ngomongin integrasi antar ilmu gitu. Jadi untuk membentuk, kalau kita lihat suatu produk gitu ya, produk cyber physical system misalnya kayak autonomous vehicle gitu ya. Di dalamnya itu kita sebenarnya belajar banyak. Ada yang belajar di mechanical-nya, ada yang belajar di simulasi fisiknya, ada yang belajar di matematiknya, ada yang di algoritmanya gitu ya. Tapi memang sangat bersinergi gitu ya semuanya. Tapi kalau bisa dibilang yang menjadi intisari dari semuanya itu sebenarnya algoritma kalau saya bilang. Jadi kalau teman-teman kuat di algoritma, saya rasa untuk kedepannya untuk mempelajari untuk mempelajari CPS sendiri mungkin tidak terlalu kesusahan. Terus yang kedua, saya sangat menyarankan teman-teman terutama mungkin yang dari jurusan informatika atau mungkin dari elektro mungkin lebih dikuatin di bagian aljabar linear dan kalkulus gitu ya. Karena kalau di aljabar linear itu kita lebih banyak ngomongin soal matriksnya gitu kan. Kalau ngomongin masalah ini kita banyak ngomong soal masalah kinematik gitu kan. Ya ini cukup membantu sih walaupun sekarang juga kalau kita ngomong dari sudut pandang algoritma gitu ya, zaman sekarang ada algoritma namanya deep learning gitu ya. Deep learning itu kan bisa dibilang sebenarnya membuat AI sebenarnya lebih mudah untuk dipelajari, kalau menurut saya. Ya. Karena kalau zaman dulu misalkan tanpa deep learning, orang kalau ingin bikin AI gitu untuk autonomous vehicle gitu, untuk konsep CPS, dia tuh benar-benar harus nurunin rumusnya sendiri gitu. Makanya itu yang sebutnya itu model based engineering gitu. Karena mereka benar-benar nurunin persamaannya sendiri. Nah, kalau pakai deep learning itu teman-teman bisa ngumpulin data sebanyak-banyaknya. Kemudian masukin datanya ke neural network arsitekturnya yang tepat. Setelah itu teman-teman bisa lihat mau dimasukin ke kasus klasifikasi, regresi, anomali, dan lain sebagainya. Saya nggak bilang model based system, model based yang saya bilang kalkulus dan lain-lainnya itu nggak penting karena di deep learning-nya juga penting, tapi zaman sekarang sepertinya sedikit lebih membantu, nggak sesusah yang seperti dulu-dulu effortnya. Mungkin dari saya itu Yosita. Oh iya. Iya. Terima kasih Kak Angga. Lalu satu lagi Kak Angga, cyber physical system ini kan, sebelumnya Kak Angga kalau sudah selesai, mohon di post dulu share screen-nya biar kita lihat wajahnya Kak Angga ya. Oke. Terima kasih. Lanjut lagi pertanyaannya, jadi cyber physical system kan salah satu dari perkembangan revolusi industri 4.0 ya. Nah, betul. Bagaimana cara kita menyikapi perkembangan tersebut, Kak? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi kalau sebenarnya gini, kalau kita ini kalau menurut saya ya, kalau hype yang sekarang ada, hype itu ibarat tren yang sekarang ada kan orang ngomong bahwa manusia akan digantikan oleh mesin gitu kan. Itu yang menjadi ketakutan dari banyak orang gitu, banyak negara gitu kan. Ya itu memang industri 4.0 benar-benar pertamanya dimulai dari Jerman sebenarnya. Saya bilang mungkin kita lihat sejarahnya dulu. Pertama Jerman itu
kenapa sangat membutuhkan mesin gitu? Karena mereka kekurangan resource untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di pabrik gitu. Kebanyakan yang ada SDM-nya biasanya sukanya kerja di bagian yang bukan itu gitu. Nah, akhirnya teman-teman di situ terutama pemerintahnya ya, mereka akhirnya membangun sebuah riset yang besar gitu. Salah satunya yang saya ingat European Horizontal View gitu 2020 EU Union 2020 gitu. Mereka punya impian dalam 6 tahun ke depan mereka ingin mengotomatisasi semua proses yang bisa dikerjakan berulang gitu. Nah, mereka melakukannya apa? Yaitu dengan cara cyber physical system ini, yaitu mereka membuat robot arm gitu kan, robot arm yang banyak di sebuah pabrik, kemudian robot arm itu bisa berkoordinasi satu sama lain dengan algoritma yang dibuat gitu kan, sehingga mereka bisa mengurangi pegawai gitu. Nah, itu menarik, memang banyak yang membangun hal itu. Tapi kalau menurut saya, kalau implementasinya ke luar, ke outside gitu ya, di luar dari pabrik, karena kan cyber physical system itu kan butuh lingkungan yang terkontrol kalau saya bilang. Tapi kalau ke lingkungan yang misalkan nggak terkontrol, misalkan katakanlah kita bilang ada ojek otomatis gitu menggantikan Gojek gitu ya. Sepertinya kalau menurut saya masih agak susah gitu, karena banyak berbagai faktor yang mempengaruhi dari segi teknis maupun hukum maupun eksternal. Misalnya salah satu contoh hukum di Indonesia ada yang bilang bahwa mobil itu harus ada pengendaranya. Makanya autonomous vehicle nggak bisa berjalan-jalan di luar seperti sekarang. Jadi kalau kita lihat dari secara internal dari risetnya sendiri, sebenarnya masih sangat dikembangkan gitu. Bagaimana membuat sistem yang benar-benar aman, benar-benar terjamin tepat guna, efisien. Terutama kalau ngomongin soal cyber physical system dan robotik itu kita banyak kendala di bagian energi sebenarnya. Energi, kemudian network connection gitu kan. Kemudian kalau dari segi hukumnya, pemerintah sendiri benar-benar di seluruh dunia itu masih mengkaji sih. Jadi nggak semudah itu, ada teknologinya pun udah bisa gitu ya, bisa langsung diimplementasikan, enggak. Bahkan seperti negara-negara di Eropa, nggak semua kendaraan seperti itu kan. Dan walaupun ada pun masih sangat terbatas gitu. Memang ada sih, memang sudah ada, cuma masih sangat terbatas. Jadi kalau kita sebagai teman-teman yang berada di lingkungan ini, mendengar kabar ini menurut saya bukan berarti kita juga menggampangkan gitu, enggak. Tapi menurut saya kita tetap siap untuk belajar gitu. Siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Tetap cobalah berpikir tetap menjadi produsen gitu daripada konsumen. Coba membuat aja gitu apa yang bisa dilakukan. Gitu sih kalau menurut saya. Jadi salah satunya untuk bisa menambah pengetahuan gitu di bidang itu, sebenarnya sekarang ini teman-teman bisa akses kayak kuliah-kuliah online gitu ya, itu banyak yang cukup bagus seperti di Khan Academy gitu kan, Coursera, kemudian di Udemy gitu ya. Cuma memang beberapa berbayar memang. Hanya saja kalau mau lebih tahu dalam di situ teman-teman bisa lihat dari fundamentalnya sampai di advance-nya di situ. Jadi ya jangan khawatir sih kalau soal pengetahuan teman-teman bisa dapatkan secara sekarang ini banyak gitu resource-nya. Tapi yang paling penting juga perlu ada komunitas terutama di universitas yang tetap bisa memberi bimbingan gitu. Menurut saya yang paling penting itu sih, karena nggak semua orang bisa belajar sendiri juga kan. Itu sih, oke. Ya, terima kasih Kak Angga. Ya. Mungkin karena sudah banyak pertanyaan masuk ya, kita akan mulai membacakan pertanyaan dari peserta webinar. Yang pertama, mohon untuk Pak Oscar menguraikan game engine
game develop dan tools terbaik atau terlengkap untuk artis, digitizer, image editor, dan spreadsheet? Mungkin Pak Oscar bisa menjawab. Oke, untuk tool-toolnya ya, tool yang terbaik saya pikir kalau menurut saya ya, yang free, yang gratis ya. Anda akan menghadapi banyak masalah kalau misalnya software yang Anda gunakan itu software bajakan nantinya ya. Jadi alangkah baiknya Anda menggunakan aplikasi-aplikasi yang open source. Untuk game development, game engine-nya Anda bisa pakai GDevelop atau Godot ya. Godot kalau nggak salah juga open source. Kemudian untuk digitizer benda fisik ya, jadi Anda harus beli, Anda harus pegang, pen stylusnya juga. Dan untuk yang terbaik saya tergantung sih tiap orang, bahkan ada yang pakai iPad ada yang pakai iPad untuk menggambar, bisa tergantung tiap orang yang menyesuaikan yang paling dia suka apa. Image editor terbaik sekali lagi saya suka yang gratis-gratis. Photoshop memang bagus, tapi untuk menghindari masalah saya cenderung pakai yang free ya, yang open source, misalnya GIMP dan lain-lain. Untuk spreadsheet biasanya Office, tapi ada LibreOffice dan lain sebagainya, itu juga apa namanya, open source, jadi Anda bisa pilih yang menghindari masalah nanti di masalah legal ya. Oke, dari saya seperti itu mungkin. Iya, baik. Terima kasih Pak Oscar. Lalu ada lagi beberapa hal teknis sudah dijelaskan oleh Pak Oscar. Namun untuk menciptakan immersion atau alur interaksi diperlukan narasi interaktif. Sejauh mana fungsi narasi interaktif digunakan dalam pengembangan game? Lalu mana yang lebih penting antara narasi interaktif, konsep game, aset artistik, dan pemrograman? Mungkin bisa dijawab Pak Oscar. Dari Mas Yusuf Martiastiadi ya, ini teman saya. Beliau S3 di ISI ya, jadi pertanyaannya berat sekali seperti ini. Oke, untuk narasi interaktif itu boleh diumpamakan Anda sebagai developer adalah pendongeng. Saat Anda mendongeng, Anda memberikan pilihan kepada pemain. Pemain seolah-olah pemain punya kehendak bebas untuk memilih apa ya, memilih apa yang dia lakukan untuk langkah selanjutnya. Seolah-olah ya, tapi sebetulnya sih sudah diatur kadang biasanya. Nah, alur interaksi yang non-linear itu bagus sekali untuk pengembangan game, karena nanti jelas akan membuat ada perasaan bebas dari pemainnya. Kebebasan, punya kehendak bebas mau melawan apa saja dan lain sebagainya. Game-game yang menembus apa penghasilan yang banyak biasanya game open world yang di mana pemainnya bebas berjalan kemana-mana, atau mungkin seperti Harvest Moon. Itu Harvest Moon apa istilahnya, game-game sandbox, misalnya yang dari Microsoft itu saya lupa namanya. Terus ada Stardew Valley juga, terus ada macam-macam. Jadi game-game yang Anda memiliki kebebasan setengah mati untuk melakukan apa yang Anda mau. Nah, sebagai pendongeng yang baik tentunya Anda harus memberikan kebebasan yang baik juga kepada pemain. Makin banyak pilihan makin bagus, dan seolah pemain ikut masuk ke dalam game tersebut. Nah, untuk itu saya pikir ke depannya ini masih banyak masalah di sini. Jadi ke depannya mungkin, nah ini lebih dekat ke ilmunya Mas Angga ya, artificial intelligence. Artificial intelligence itu penting banget dalam game nantinya, karena seolah-olah orang diberi kehendak bebas untuk memilih apa yang dia lakukan. Jadi pengembangan game ke depan saya yakin arahnya ke artificial intelligence semua. Jadi ilmunya Mas Angga pasti masuk ke sini semua nanti gitu. Demikian mungkin. Ntar lagi, mana yang lebih penting, narasi interaktif, konsep game, aset artistik, dan pemrograman? Saya pikir yang paling penting adalah pemainnya. Semua itu, narasi interaktif, konsep game, aset artistik itu untuk memuaskan pemain, dan semua itu harus bekerja sama untuk memuaskan pemain. Sehingga pemain senang bermain game, dan tentunya pembuat jadi bahagia dapat duit banyak. Gitu. Oke, mungkin bisa menjawab seperti itu. Iya, baik Pak Oscar, terima kasih. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Ibu Eti ya, tadi sudah dijelaskan dengan
Kak Angga, bagaimana cara kita merespon revolusi industri. Jadi masuk ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Pak Angga, mohon pencerahan uraian tentang autonomous driving level 1 sampai 5 dan aplikasi yang tepat dipakai untuk apa tadi? Ya, silakan Kak Angga. Mungkin bisa dijawab dahulu. Nah, yaitu. Oke, mungkin saya akan coba menjelaskan. Oh ya, makasih banyak. Saya lupa tadi jelasinnya di awal. Oke, jadi yang level 1 ini disebutnya driver assistance. Jadi di sini gampangannya ya, kalau kita lihat level 1 sampai 5 ini level dari otomasinya atau level AI-nya gitu ya. Kalau yang pertama ini cuma ada satu fungsi di dalam mobil itu yang sifatnya otomatis gitu ya. Jadi tetap ada drivernya di sini gitu ya. Cuma ada satu fungsi, misalnya rem otomatis gitu ya. Atau mungkin dia bisa belok otomatis kayak gitu. Cuma tetap masih ada drivernya gitu ya. Kalau yang kedua ini partial otomasi gitu ya. Kalau partial otomasi ini ada beberapa fungsi yang sudah terotomatisasi. Nah, misalkan yang paling sering itu misalnya ketika di setirnya gitu ya, untuk berbelok atau menikung dan melakukan percepatan atau perlambatan. Nah, ini udah ada nih, dua level ini udah dijual secara komersil juga. Kemudian yang ketiga ini sampai kelima, ini sifatnya masih prototype. Kalau yang ketiga ini sifatnya masih conditional otomasi. Ini juga tetap masih ada drivernya. Pokoknya 1 sampai 4 ini masih ada drivernya ya. Kalau yang keempat ini, yang ketiga ini, jadi beberapa fungsi yang bersifatnya safety critical itu terotomatisasi. Dan misalkan kayak lampu merah nih, dia otomatis di lampu merah itu otomatis dia melakukan perlambatan gitu kendaraannya. Dan kemudian dia berhenti. Nah, seperti itu. Tapi driver ini tetap dibutuhkan, terutama untuk menghadapi hal-hal yang nggak bisa diduga gitu ya. Dan nomor 3 ini sifatnya masih prototipe dan cuma diuji di Amerika aja, setahu saya, yang ketiga ini. Oh, beberapa negara Eropa seperti Jerman sih udah ada juga. Tapi untuk prototipe dan testing serta patennya banyak di US gitu, terutama untuk teori kontrolnya. Kemudian di level 4 ini sifatnya high automasi gitu ya. Jadi kalau di level ketiga ini untuk sebagian yang fungsi-fungsi yang sifatnya masih safety critical, tapi kalau di high automasi ini hampir semua yang sifatnya safety critical gitu. Jadi misalkan kayak tanjakan, jalanan yang dekat jurang gitu ya, ini udah bisa otomatis. Kalau di nomor 3 mungkin daerah-daerah yang dekat jurang mungkin masih nggak bisa gitu ya, masih lampu merah gitu. Tapi kalau yang nomor 4 ini udah bisa. Yang high risk ini udah bisa. Cuma driver masih tetap dibutuhkan di sini untuk benar-benar menjaga biar kendaraan nggak kenapa-napa. Nah, ini level 5. Ini yang sekarang ini cukup banyak dilakukan testing gitu ya. Ini benar-benar full automation. Jadi diharapkan di berbagai skenario, baik di kondisi yang terjal gitu jalannya, ada jurang, kemudian ada lampu merah, sangat crowded, bahkan ada kucing lewat gitu mendadak, ini bisa menghandle dia dan tanpa driver. Seperti itu. Dan ini juga masih di testing sih. Jadi nggak banyak kita lihat sih mungkin kalau di tempat kita, cuma di beberapa lab gitu udah banyak yang coba menguji. Mungkin dari saya begitu, cukup jelas. Baik, terima kasih Kak Angga. Mungkin pertanyaan lain bisa ditampilkan. Ini untuk saya ya. Iya, selanjutnya itu dari Ibu Chandra.
tool yang terbaik dan mudah dipelajari bagi pembuat game pemula itu contohnya apa ya, dan bagaimana langkah-langkah awal dalam pembuatan game yang kita inginkan. Yang terbaik dan termudah dan yang bebas, yang gratis, itu yang terakhir saya berikan tadi itu ya, G-Develop. Menurut saya itu G-Develop. Jadi G-Develop itu selain open source juga Anda belajar dasar-dasar awal untuk membuat game ya. Untuk langkah-langkah selanjutnya, Anda otomatis kalau ingin mengembangkan game ya sebagai programmer, Anda harus belajar bahasa pemrograman. Yang mungkin banyak di pemrograman web ada C++ sama C# ya. Dua itu penting sekali di bahasa pemrograman. Dan sekarang pun ada Python juga mulai masuk, JavaScript. Tapi sebaiknya kalau di bahasa pemrograman untuk game cenderung rata-rata semua menggunakan C++ ya. Gitu. Kemudian di bawah ada lagi ya ini. Iya. Bagaimana Ika Dik Yudi Erawan. Bagaimana menggali potensi industri game di Indonesia dan bagaimana dengan perkembangan game lokal hasil kreativitas anak bangsa. Oke, game lokal industri Indonesia udah bagus banget. Udah ada satu game ya yang sangat lokal dalam artian karakternya, artnya, dan lain-lain itu sangat lokal, namanya Dreadout ya. Itu game horor, ada kuntilanak, ada pocong, ada macam-macam di situ. Dia dari developer dari Bandung kalau nggak salah. Nah ini udah di-download, udah diunduh 2,5 juta ya di seluruh dunia. Penghasilannya sampai 4 juta dolar atau sekitar 56 miliar kalau nggak salah. Dan itu wow gitu ya. Untuk sebuah game muatan lokal, Anda ditakut-takutin dengan hantu-hantu Indonesia yang mana orang-orang luar itu nggak tahu. Jadi ini sensasinya berbeda. Jika Anda melihat game-game horor luar negeri biasanya zombie gitu ya. Lalu game Indonesia dikejar-kejar pocong, dikejar-kejar kuntilanak gitu. Ada babi ngepet juga kalau nggak salah. Waktu saya pernah main ada jenglot ya, dan lain-lain. Itu buat orang-orang luar negeri, orang-orang yang tidak mengenal hantu-hantu Indonesia jadi tertarik. Dan memang hasilnya 2,5 juta di-download di seluruh dunia. Ya. Penghasilnya sampai 4 juta dolar. Luar biasa sekali. Itu game namanya Dreadout. Ya. Begitu? Iya, baik. Terima kasih Pak Oscar. Apakah masih ada pertanyaan lain? Ya, mungkin saya tanya saja ke Mas Angga ya. Oh ya, silahkan Pak Oscar. Sambil ini kalau hubungkan dengan game ya tadi ya, Mas Angga, Ya. kira-kira bisa nggak game itu nanti membuat ceritanya sendiri lewat AI. Seperti yang tadi ditanyakan oleh Mas Yusuf Sigit Martiastiadi. Ya, yang tadi di atas, beliau ini teman saya, kebetulan dosen di UMN ya, Universitas Multimedia Nusantara, dosen game development. Saya ingin bertanya ke Mas Angga, apa mungkin nggak nanti misalnya game itu dikasih AI, jadi gamenya itu berkembang sendiri, karakternya seolah-olah punya kehendak bebas, bisa bikin dongengnya sendiri, itu bisa nggak kira-kira? Oke, saya coba jawab secara langsung gitu ya. Karena saya juga nggak nyiapin presentasi apa-apa ini kalau soal ini. Oke, jadi menarik. Sekarang ini ada algoritma namanya GAN gitu. Dan ini sebenarnya GAN ini alias Generative Adversarial Network. Ini algoritmanya udah ada sekitar tahun 2017. Dan algoritma ini adalah algoritma yang berusaha bukan mempelajari sesuatu, tapi dia mempelajari dan mengkreat sesuatu. Jadi dia mendapatkan input dari berbagai aspek, gitu, entah itu gambar, atau dari dialog, atau bahkan dari sinyal, ya bisa dimanfaatkan macam-macam, misalnya sinyal audio gitu ya, atau musik gitu.
dia bisa mengenerate, terserah mau bisa bikin gambar sendiri, atau dia bisa mengenerate dan bikin semacam puisi sendiri. Dia juga bisa bikin musik sendiri. Nah, kenapa itu bisa? Karena dia sistemnya ada autonomous encoder dan decoder gitu. Encoder adalah sistem untuk mengencode alias mempelajari inputan datanya. Decodernya itu untuk melakukan pemetaan gitu. Apa yang dihasilkan dari apa yang dia pelajari gitu. Nah, kalau kaitannya dengan game ini, karena game itu sifatnya multimodal kan. Nggak cuma audio, nggak cuma game, nggak cuma teks. Mungkin bisa aja dilakukan, yaitu membuat arsitektur. Jadi developer AI-nya itu bikin semacam arsitektur GAN yang lebih kompleks levelnya. Jadi dia bisa menggabungkan dari image, dari teks, yaitu dalam hal ini dialog gitu kan. Kemudian juga dari musik gitu. Bahkan juga bisa dimasukkan logic. Kalau yang sekarang ada kan yang lebih keren ada yang dibilang GAN gitu kan. GAN itu adalah Graph Generative Adversarial Network. Nah, kalau ngomong Graph itu semacam sebuah node kan. Node yang terhubung dengan edge gitu kan. Jadi ada vertex dan edge-nya gitu kan. Nah, itu membuat di setiap edge itu mereka bisa menyimpan suatu memori tertentu gitu. Mau memori dalam bentuk model yang dipelajari dari hasil image, ada memori yang disimpan dalam hasil skenario. Nah, itu nanti terkoneksi satu sama lain dan developer AI berikutnya harus memikirkan semacam objective function namanya. Objective function yang khusus. Karena sekarang ini model datanya nggak cuma satu aja gitu kan. Modelnya jamak. Jadi harus ada objective function yang khusus gitu untuk bisa melakukan proses training yang tepat. Nah gitu. Nah setelah membentuk arsitektur, menentukan objective function yang tepat, ini saya ngomong secara teknikalnya banget gitu ya. setelah menentukan dua itu, baru nanti dievaluasi. Nah dievaluasinya itu bisa dikonfigurasi pakai misalkan dikombin sama algoritma misalnya namanya reinforcement learning. Reinforcement learning itu bisa melakukan proses pelatihan dengan cara reward and punishment gitu. Jadi kalau misalkan punishment-nya itu nggak pas, misalnya yang dihasilkan gitu gamenya itu kurang pas, dia bisa menghukum arsitekturnya gitu kalau pakai reinforcement learning. Nanti dia suruh pelajarin ulang lagi supaya bikin model yang lebih tepat. Nanti kalau berhasil, dia dimasukkan jadi reward dan dia masuk ke sebuah store memory. Seperti itu. Nah kalau kaitan, itu butuh kalau kaitannya, ya, kalau kaitannya soal data itu sangat-sangat butuh data. Dan saya nggak tahu ya, mungkin ada yang ngumpulin data gitu ya. Karena datanya itu banyak dan harus didekomposisi macam-macam gitu. Misalkan contoh soal, yang paling susah menurut saya, misalnya contoh soal masalah skenario gitu kan. Itu kan bentuknya teks gitu misalnya. Kalau bahasa Inggris sih mungkin cukup banyak gitu library-nya. Karena sekarang kan ada banyak misalkan library di AI itu misalnya seperti word to fact atau sentence to fact. Nah, kalau ini kita bisa bikin misalnya dialog to fact. Jadi dialog to vector gitu. Tujuannya kenapa diubah ke vektor? Diubah ke vektor supaya komputer itu memahami atau bisa menghitung gitu kan. Karena komputer sebenarnya kan nggak bisa menghitung suatu hal yang abstrak gitu. Semua harus dibentuk dalam bentuk vektor. Kalau gitu, seperti itu. Misalnya gini, semua datanya itu kan data-data, misalnya data skenario film terbaik ya. Misalnya 10 film terbaik, 1000 film terbaik dimasukkan ke mesin itu kan ya. Ya. Bisa nggak mesin itu memilih ini jelek, meranking atau memilih ini skenarionya jelek, ini skenarionya bagus, ini jelek, ini biasa gitu, bisa nggak? Itu inputannya nggak cuma data sih, data movie-nya sih. Jadi perlu ada proses labeling. Jadi labelingnya itu nanti ya perlu ada orang yang dibayar sih kebanyakan. Tetap butuh manusia ya? Iya, tetap butuh manusia untuk melatih gitu. Kalau di konsep AI ini kan sebenarnya supervised learning gitu kan.
Iya. Nanti jadi inputannya itu dua. Kalau gampangannya ya, inputannya itu gambarnya sama labelingnya ini. Nanti dia itu nanti mencoba mempelajari gitu kan, dengan berdasarkan indikator dari pelabelan tadi itu. Kalau misalkan udah berhasil ya dia rewardnya makin bagus berarti. Artinya cost function-nya minimum gitu. Kalau di bahasa teknisnya. Tapi kalau misalkan gagal terus berarti cost function-nya tinggi banget. Nah itu yang harus diminimize. Nah minimize-nya itu ya yang tadi saya bilang pakai linear algebra, kalkulus dan lain-lain itu tadi. Iya. Jadi seperti itu ya. Oke. Yeah. Jadi saya sih pernah dengar kalau misalnya ada yang mesin membuat musik tapi inputan data musik-musik yang bagus gitu loh. Dia nggak pernah dikasih musik yang lain gitu, jelek. Musik klasik semua, bukan jelek. Semua musik sih saya pikir bagus, dangdut bagus. Misalnya dia dimasukkan musik klasik kemudian dimasukkan musik dangdut, apa menghancurkan atau gimana itu? Oke, jadi sebenarnya AI yang di dalam deep learning kebanyakan itu bekerja dalam bentuk probability dalam diagram Gaussian. Jadi semua data itu sebenarnya dinormalisasi sebenarnya ke dalam bentuk Gaussian distribusi. Jadi mereka kalau Gaussian distribusi kan kita bisa lihat bell curve gini ya. Bell curve gini kan. Ya kan, bell curve itu kan berarti data yang di sekitar sini di tengah-tengah itu data-data yang sifatnya dominan gitu. Nah, tapi kalau di bagian yang kanan dan kiri itu data-datanya biasanya yang sifatnya udah anomali gitu atau jarang. Nah, kalau misalkan cuma penambahan datanya kebanyakan klasik semua, biasanya Gaussian curve-nya kayak gini kan. Nah, ini di data di tengah-tengah ini ya klasik semua. Kalau cuma nambahin data 1 dangdut atau 2 dangdut nggak ngefek. Dia masuknya ke anomali. Dia ngapus semua pencilan itu ya? Enggak. Nggak dihapus pencilannya, nggak hapus. Oh, gitu. Kebanyakan terima seperti kasih. itu. Iya. Luar biasa ya. Ya, terima kasih Mbak Yosita tadi. Baik, terima kasih Pak Oscar dan Kak Angga. Mungkin Pak Oscar atau Kak Angga masih ada sharing tentang pengalamannya atau tentang produk yang udah dibuat, atau Pak Oscar udah pernah bikin game apa, bisa di-sharekan? Untuk game sih masih sederhana-sederhana ya saya ya. Karena saya ini sedikit demo, mungkin siapa tahu bisa buat. Nah ini namanya, ini buat pemula ini sangat cocok sekali, namanya JDevelop ya. Anda lihat di sini, saya sudah siapkan nih pemain dan lain sebagainya ya di sini ya, di pojok objek ini. Nah ini nggak perlu bahasa pemrograman, tidak perlu pusing-pusing pemrogramannya, Anda cukup masukkan game aset karakter ini, kemudian Anda, misalnya saya lihat ya, edit objek dulu ya. Ini agak lambat karena mungkin banyak aplikasi saya bukan. Oke, di sini ada animasi 0, animasi 1, animasi 2, saya udah buat animasi 3, animasi 4 ya. Kalau animasi 1 dia berdiri saja. Animasi 0, maaf, animasi 0 dia berdiri saja, animasi 1 dia berjalan. Nah, untuk bisa lihat di previewnya di sini ya, dia berjalan seperti ini, kemudian tutupnya mana? Oke, di sini. Kemudian untuk animasi yang lain ini misalnya animasi lompat, ini melompat animasi 2, animasi naik tangga di sini, animasi turun jatuh ini di sini. Nah, dari semua animasi-animasi tersebut Anda bisa apply, kemudian Anda masukkan ke sini eventnya. Nah, di sini ada saya buat gerakan. Meskipun ini nggak membutuhkan bahasa pemrograman, tetap masih saja logika pemrograman dipakai di sini ya. Di sini misalnya right itu kiri kanan ya. Tombol kanan ditekan, pemain akan bergerak. Bergeraknya gimana? Dengan mengubah animasi ke 1. Tadi yang 0 kan berdiri ya.
0 berdiri, kemudian dia pindah ke 1. Jadi dia jalan. Ya. Kemudian kalau dia ke kiri, dia juga 1 tapi di flip ya. Tadi kan pertama misalnya kanan, terus di flip ke kiri gitu ya. Kemudian jumping, pemain is jumping, pemain lompat. Nah, animasinya berubah ke 2. Jatuh, animasi yang keempat tadi ya. Nah, ini naik tangga agak ruwet karena memanggil pakai logika boolean ya. Ini or, ini n ya. Selama di dalam tangga, pemain akan melakukan gerakan-gerakan naik turun tangga gitu. Nah, ini jika di luar tangga, ini artinya di luar ya, kontranya yang merah-merah ini, maka dia akan melakukan animasi yang serupa gitu. Kita coba jalankan. Ini agak lama, moga-moga sih nggak lama. Untuk ini tanpa pemrograman sama sekali, cuma tetap saja dibutuhkan kemampuan untuk logika dasar ya. Ini ya SD, SMA bisa lah ya. Jika Anda pernah lulus SMA atau SD pasti bisa. Oke, halo. Ini agak lambat. Ya seperti itulah ya. Semoga ini jalan nanti. Untuk selanjutnya mungkin ada yang lain, Mbak Yusita? Sudah selesai ya, Pak? Oh, saya kira masih mau menunggu. Belum, ini baru jalan. Iya. Ini baru jalan nih. Agak lambat ini memang. Karena mungkin ya, sambil menunggu ya, Pak. Ya. Sambil menunggu programnya, mungkin ada sedikit pertanyaan lagi. Untuk Pak Oscar, game development sendiri kan berkembang dengan teknologi grafis yang juga menunjang. Sebetulnya yang paling berkembang dari sisi mana? Apakah pemrogramannya atau grafisnya? Grafis hubungannya lebih ke hardware juga sih ya. Jadi dua-duanya sih berkembang pesat saat ini. Itu mata kuliah lain ya, grafika komputer. Sekarang udah ditemukan, kartu grafis sudah bagus sekali. Jadi gini, yang diinginkan pemain itu lebih penting kadang. Kadang game-game yang grafisnya bagus belum tentu orang suka. Ada game yang grafisnya sangat sederhana, malah justru orang sangat suka ya. Orang masuk ke dalam gamenya dan menyukainya. Jadi peran di sini perannya lebih ke desainer gamenya. Kemampuan skill pemrograman, kemampuan skill gambar, membuat 3D itu percuma kalau desainer gamenya itu tidak bisa membuat orang tertarik main game. Oke, ini ide jadi. Ini tadi jika saya pencet kanan ya. Nah, ya kanan, kiri ya. Dia kan flip ya, flip tadi flip. Nah, ini naik tangga ya bisa. Ya gitu ya. Turun. Kok nggak kelihatan ya? Ya, belum muncul. Oh, nggak kelihatan, nggak muncul. Iya. Oh, belum saya share. Belum saya share, maaf. Bentar. Ini lain lagi. Ya, bentar. Ini ada sedikit. Ini lain. Nah, tadi mana? Stop share dulu. Nah, yang ini. Share yang ini. Kelihatan nggak? Belum. Udah ini. Ini game yang saya buat pakai Kine. Kayaknya nggak pinter gambar, jadi saya pakai punya orang ya. Saya buat prototype. Ini yang seperti tadi saya jelaskan. Ya? Hah? Ini Pygame ya? Pygame ya, Pak? Maksudnya? Library-nya Pygame bukan ya? Bukan, ini pakai GDevelop. Nah, ini naik tangga ya. Oke, bisa lompat ya. Iya, gitu ya. Nah, ini kenapa bisa berdiri padahal di samping ini pinggir sekali ya, karena coalition-nya belum saya beresin ya. Jadi seharusnya ini diperkecil di sini, dipotong sini supaya
Ini tiap objek jadi bertemu. Ini masih kotak ini. Ruang objeknya masih ada di sini. Oke, kanan, kiri. Ya tadi seperti tadi ya, yang saya share tadi. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sepertinya? Iya. Ada pertanyaan untuk Pak Oscar dari Bapak Yusuf. Ide Pak Oscar bagus untuk memberikan algoritma AI yang berkembang dalam game. Namun perlu menjadi perhatian bahwa ada teori yang perlu diperhatikan desainer, yaitu grounding the player, artinya kita harus tetap memberikan batasan-batasan dalam pola interaksi, lingkungan, dan durasi bermain. Kalau desainer lupa memperhatikan hal ini, potensi masalahnya adalah tidak akhir dalam pengalaman bermain si gamers. Konsekuensinya pemain lebih immersed atau frustasi karena tidak bisa keluar dari dunia game. Hal ini juga akan bertentangan dengan konsep apa itu? Ya, itu ya berkaitan dengan dalam permainan game. Silakan Pak Oscar. Pertanyaan dokter berat memang. Ya, ini beliau Mas Yusuf itu S2 di game ya, dulu di Australia. Jadi oke, saya coba jawab. Untuk game, kadang orang masuk banget ke dalam game dan mungkin susah untuk keluar. Ya memang selalu harus ada batas-batas untuk membuat gamer itu bisa berhenti main game. Cukup dengan tulisan game over misalnya atau apa. Kalau terus-terusan main terus juga nanti lupa makan, lupa tidur dan lain sebagainya. Kasus-kasus kematian di warnet game di Cina sering terjadi, yang kecanduan game sampai dimasukkan ke sekolah khusus buat orang-orang yang kecanduan game. Itu sering banget. Manusia cenderung lari dari dunianya jika menghadapi masalah di dunia nyata, masuk ke dunia yang lain, lebih senang. Nah, itu sebenarnya bagus, cuma kalau misalnya terlalu dalam ke situ juga kadang nggak bisa keluar. Mungkin ini bisa menjawab. Ini berat sekali pertanyaannya. Oke, halo Mbak Yusita. Ya, Pak. Sudah ya, Pak? Ya. Atau ada lagi sharing dari Pak Oscar? Untuk dari saya, untuk game engine yang lain yang menurut saya cukup bagus dan sebaiknya Anda juga pelajari adalah Unity ya. Unity itu bagus. Unity bagus karena selain untuk bisa membuat game, dia juga bisa simulasi fisika ya. Misalnya gravitasi, angin, dan lain sebagainya. Jadi bisa menyimulasikan misalnya kecelakaan kendaraan dan lain sebagainya. Jika desain mobil ditabrakkan misalnya ke gunung atau ke tebing, apa terjadi kerusakannya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian untuk Unity juga bisa untuk augmented reality. Saya terakhir bikin augmented reality pakai Unity. Sangat mudah sekali. Unity sudah sangat bagus sekali dan sangat mudah untuk dipelajari sekarang. Apalagi dengan tambahan add-on Playmaker-nya ya. Playmaker jadi orang yang tidak bisa bahasa pemrograman bisa membuat game juga. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Oscar. Selanjutnya untuk Kak Angga, mungkin masih ada yang mau di-sharekan atau sharing pengalaman? Kak Angga? Halo. Iya. Bagaimana Kak? Masih ada yang mau di-sharingkan nggak buat teman-teman yang hadir di webinar ini? Oke, kalau kaitannya dengan cyber physical system yang tadi saya bilang, mungkin kalau teman-teman mau mempelajari lebih lanjut, itu saya sangat rekomendasi teman-teman bisa search di Coursera atau Udemy gitu ya. Ada course-course yang terkait dengan autonomous vehicle atau cyber physical system. Banyak yang di level introduction gitu kan. Kalau teman-teman pengen coba belajar bagaimana bikin simulasinya, bisa
Salah satunya aplikasi Carla gitu ya. Unity juga bisa. Kemudian MATLAB juga ada tool-toolnya misalnya seperti Simulink, itu juga bisa juga untuk cyber physical system. Ya intinya saya ingin bilang cyber physical system itu udah di depan mata gitu sebenarnya. Cuma yang jadi masalah mungkin masalah distribusi, masalah hukum, mungkin nanti baru bisa beberapa tahun lagi mungkin. Jadi untuk teman-teman yang mau biar nggak ketinggalan gitu, ya bisa curi-curi start dari sekarang. Ya. Pelajari aja. Ya. Oke, terima kasih Kak Angga. Satu lagi ada pertanyaan ini untuk Kak Angga. Seberapa ramah cyber physical system ini diterapkan pada bidang manufaktur? Manufaktur. Maksudnya seberapa ramah itu bagaimana? Ramahnya itu maksudnya gimana? Ramah itu ramah apanya ini maksudnya? Ramah energinya atau ramah terhadap ramah lingkungan atau gimana? Ya, ramah anak. Apa ramah sama pegawainya? Bisa dari energi, lingkungan. Kalau saya, jadi yang tadi ya, cerita yang tadi, awalnya kan memang cyber physical system itu justru diterapinnya untuk sistem manufaktur. Gitu. Ya, untuk mengurangi kebutuhan akan resource manusia, yaitu untuk pekerjaan yang berulang-ulang, digantikan dengan robot arm gitu. Nah, kalau kondisi yang sekarang ada, sejauh ini kalau di lingkungan yang sudah terkontrol gitu ya, lingkungan yang sudah jelas gitu ya, seperti di pabrik gitu ya, itu jelas biasanya probabilitas kesuksesannya tinggi. Kalau kita ngomong probabilitas kesuksesan itu bisa dilihat dari quality attributes gitu ya. Quality attributes itu salah satunya misalkan dari performance ya. Performance misalkan dalam kecepatan membuat produk dalam 1 menit bisa menghasilkan berapa. Nah, ini performance-nya tinggi banget tuh cyber physical system. Bayangin mungkin kalau manusia cuma bisa dalam 1 menit mungkin setengah produk gitu ya. Tapi kalau pakai robot arm dengan sistem yang terintegrasi mungkin bisa jadi 2 produk gitu dalam 1 menit. Kemudian kita lihat dari usability gitu ya. Usability secara maintenance gitu lebih gampang untuk dimonitoring ternyata kalau pakai cyber physical system di lingkungan manufaktur. Karena gini, kalau kita ngadepin dengan manusia gitu di lingkungan manufaktur, pasti kan ada lelahnya. Kemudian juga tentunya juga setiap alat yang dipegang sama labornya itu benar-benar perlu dicek gitu kan satu persatu. Tapi kalau pakai sistem cyber physical, kita bisa melakukan maintenance secara terpusat gitu. Jadi cukup dibutuhkan 1 operator untuk melakukan maintenance. Dan itu bisa memaintenance hampir semua device gitu secara online. Tapi tentunya kalau untuk kaitannya dengan ganti gear dan lain-lain tetap butuh manusia sih. Cuma kalau dalam hal di dalamnya gitu ya, itu tetap bisa terpusat gitu. Terus misalnya dilihat dari security. Security tentunya security dan safety tentu saja sangat meminimalisir jumlah kecelakaan yang terjadi. Gitu ya. Kemudian kalau soal energi ya memang kalau soal energi ini cukup banyak gitu resource-nya. Jadi konsumsi listriknya semakin tinggi, akan tetapi jumlah untuk membayar SDM atau sumber daya manusia bisa dikurangin memang. Karena nggak harus bayar bonus gitu kan, nggak perlu bayar insentif gitu. Wah, jadi cukup pakai robot. Memang bahaya sih. Ya, tapi kalau dibilang ramah bagi bisnis ya, ramah bagi manufakturnya. Tapi ya, mungkin bagi riset Anda menghilangkan banyak pekerjaan. Enggak. Ada pertanyaan ini ya, saya coba jawab ya. Oh iya,
Silakan Pak Oscar. Bagaimana kita bisa mengamankan karya dari cheat atau trainer? Apakah ada fungsi untuk mengantisipasinya? Untuk saat ini tidak ada. Karena masih 0-1 ya komputer ya, masih biner. Nanti tunggu kalau kuantum komputer ya. Kuantum komputer nanti bisa 0, bisa 1, probabilitasnya berapa. Untuk sekarang begini, untuk membuat sebuah cheat, crack atau cheat atau dan lain sebagainya itu, yang dibutuhkan adalah program berjalan, kemudian di reverse engineering, dilihat 0101-nya, dan memang ada beberapa orang yang sangat suka hal-hal seperti itu. Saya sendiri tidak tertarik, ada beberapa orang yang melihat kelemahan game itu di mana sih, dia mulai pelajari, dia bahkan lihat deret 0101. Kalau gini, di level yang terbawah dari bahasa mesin kan sebetulnya hanya 0 dan 1 ya, nyala dan mati. Nah, dia melihat, dia baca, dia perhatikan satu-satu, kemudian dia nemu. Nah, ini ketemu. Kemudian baru dia otak-atik, dia rekayasa, sehingga susah sekali untuk sekarang menghindari itu. Tapi kalau misalnya ke depan komputer udah mulai berubah, nanti misalnya ke arah ke kuantum komputer, ini sangat susah sekali. Ya. Masih lama itu mungkin. Jadi untuk mengamankan karya dari cheat atau trainer masih sangat susah untuk sekarang. Ya mungkin itu bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Oscar. Kalau saya setahu saya memang zaman sekarang apalagi kalau game PC gampang banget kita pakai cheat engine ya. Cheat engine kalau orangnya niat tinggal programnya dijalanin gitu. Kemudian langsung kita lihat ya duga-duga gitu. Biasanya orang Indonesia kan pintar duga-duga. Ya. Ini kalau diperlakukan misalnya karakternya jalan apa level up, ini alamatnya yang berubah mana nih? Dilihat satu persatu. Iya. Itu cuma orang Indonesia yang bisa kayak gitu. Biasanya pendekannya brute force itu kalau kita. Tapi kebanyakan berhasil loh. Terus dibuat semacam toolnya lagi biasanya. Tapi kalau misalkan ya. Tapi misalkan yang game-game sifatnya online, setahu saya agak susah sih kadang-kadang. Oh. Karena biasanya mereka dilakukan maintenance setiap saat gitu kan. Dilakukan update gitu. Menurut saya mungkin yang bisa dilakukan ya yang jalan tengahnya seperti yang dilakukan oleh Dota gitu kan. Gitu kan. Dota dan Steam itu ya. Steam itu kan. Jadi semuanya dibuat terpusat. Habis itu gamenya kalau mau dijalanin harus lewat Steam. Ya. Gitu kan. Jadi termonitoring dan termaintenance setiap waktu. Semua di awan. Iya, semuanya di awan, di cloud. Oke, itu bisa buat AI-nya nggak kalau bikin crack-crack gitu? Bikin data trainingnya itu tadi alamat-alamatnya itu. Iya, bisa baca polanya gitu nggak? Ya, kemudian sama labelnya itu udah dilabelin sama manusia gitu kan. Kemudian tapi juga inputannya harus ini kayak semacam pola sih, rumus gitu. Gitu harus ada rumusnya yang ketahuan tuh functionnya. Biasanya sebutnya namanya heuristic function itu. Nah itu cari heuristic functionnya yang susah. Jadi ya itu karena heuristik itu sifatnya coba-coba ya. Kalau orang matematika itu nggak suka ngomongin heuristik pasti. Kalau saya kan bukan orang matematika murni ya nggak apa-apa lah. Iya. Wah luar biasa, saya dapat ilmu banyak sekali dari Mas Angga satu hari ini. Terima kasih Mbak Yosita, bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Pak Oscar dan Kak Angga. Jadi untuk kesimpulannya, banyak banget ilmu yang sudah diberikan oleh kedua narasumber kita. Mungkin sedikit saya simpulkan, jadi tentang cyber physical system itu beda dengan IoT ya. Jadi di mana IoT itu lebih, cyber physical system itu lebih jamak, lebih kompleks, sedangkan IoT itu lebih tunggal. Dan iya. Dan untuk kedepannya cyber physical system itu lebih banyak dibutuhkan oleh kalangan sebuah perusahaan atau nantinya di kehidupan kita, namun tidak menutup kemungkinan kita harus pintar-pintar untuk
ya memahamin kebutuhannya tersebut. Lalu dari topik yang kedua, game development yang sudah dijelaskan oleh Pak Oscar. Jadi banyak banget keuntungan dari profesi dari pembuat game. Jadi dari game kita bisa menghasilkan banyak sekali keuntungan, banyak sekali ilmu, dan dibutuhkan tim ataupun kita bisa melakukan pembuatan game secara individu dengan banyak tools yang dapat kita akses gratis dan mudah. Saya juga berharap untuk kelancaran studi doktoral kedua narasumber kita, Kak Angga dan Pak Oscar. Semoga studinya bermanfaat dan cepat lulus, nanti bisa kembali ke Indonesia dan memberikan kita. Ya, ini senior saya, Angga. Ayo, senioritas loh. Nanti saya di ospek Mas Angga ya. Iya, Pak Oscar ini udah diterima di kampus saya juga. Dia jurusan elektro, tapi dia masuknya lab lain. Kalau saya lab AI, kalau Pak Oscar lab di sinyal processing. Lebih ngeri lagi kok jurusannya Pak Oscar. Ya, saya juga takut. Ya, semoga keduanya cepat Terima kasih. memperoleh ilmu yang diinginkan. Baik, dari saya mungkin seperti itu, Mbak Kristi. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Kristi. Selamat malam, terima kasih. Oke, selamat malam ya Sita. Terima kasih. Terima kasih. Di mute ya. Yang telah membawakan sesi bersama narasumber pada webinar pada hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti webinar ini. Semoga pengetahuan yang diberikan oleh para narasumber di malam hari ini bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Sekedar informasi bahwa webinar ini akan berlangsung secara berseri dan webinar sesi yang kelima pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 dengan tema mengabdi secara kreatif dan hidup bahagia di masa pandemi. Selanjutnya, kami ingin menginformasikan pendaftaran mahasiswa baru di Sikom Jogja Purwokerto. Sikom Jogja Purwokerto sudah terakreditasi B dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Multimedia dan Jaringan, dan D3 Komputerisasi Akuntansi. Kami menyediakan kelas reguler, kelas paralel atau karyawan, dan kelas blended learning. Selain itu, kalian bisa mendapatkan berbagai beasiswa loh, mulai dari beasiswa kuliah sampai dengan lulus, atau KIPK, beasiswa bantuan SOP atau AT, beasiswa bantuan dari mitra kampus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari teman-teman yang saat ini masih bingung mau kuliah IT yang pastinya up to date, atau bagi teman-teman yang mau belajar memprogram game Android, segera daftarkan diri ke Sikom Jogja Purwokerto sekarang juga. Karena bagi teman-teman yang mendaftar langsung setelah webinar ini selesai, akan diberikan potongan uang semester sebesar Rp1.300.000 untuk kotak terbatas. Pendaftaran online bisa melalui www.spmb.sikomjogja.ac.id atau bisa juga melalui website kami di www.sikomjogja.ac.id atau melalui Instagram resmi kita di @sikomjogja.id atau bisa melalui nomor kita di 0821 3427 2544. Setelah itu sebelum menutup sesi ini, saya akan mengenalkan pemenang berprestasi pada kesempatan kali ini, yaitu ada Yusuf S. Matias Yadi,
Ya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung berjalannya webinar pada hari ini. Dan terima kasih bagi para peserta dan narasumber kami yang luar biasa yang telah mengikuti jalannya webinar hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian acara ini, karena saya mungkin yang tidak saja. Sehat dan semangat, saya Yati kami akan diri sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih bagi para peserta yang sudah bergabung dan terima kasih pada narasumber. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.